Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ferlisani Ramadhani dengan NIM 2416050018. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai konsep ikhtikar dan tahsil al-jibari dalam perspektif ekonomi Islam. Pembahasan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan perilaku pelaku usaha, pembentukan harga, serta peran pemerintah dalam menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi di tengah masyarakat. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga sebagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Pasar idealnya berjalan secara wajar, namun dalam praktiknya ini sering terjadi penyimpangan seperti penimbunan barang dan kenaikan harga yang tidak wajar. Oleh karena itu, Islam memberi aturan yang jelas mengenai konsep ikhtikar dan tahsil al-jibari. Ikhtikar adalah tindakan menahan atau menimbun barang, terutama barang kebutuhan pokok masyarakat dengan tujuan menunggu kenaikan harga. Barang tersebut tidak langsung diedarkan di masyarakat meskipun masyarakat ini sangat membutuhkannya. Ketika harganya sudah meningkat, barulah di sana barang tersebut dijual kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Praktik ini sering terjadi pada saat pemasokannya terbatas atau ketika permintaan dari masyarakat ini meningkat. Dalam Islam, praktik ikhtikar ini termasuk perbuatan yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas melarang penimbunan barang karena dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan keadilan dalam kegiatan ekonomi dan tidak membenarkan keuntungan yang diperoleh dengan cara merugikan orang lain atau memanfaatkan kesulitan dari masyarakat. Selanjutnya, dampak dari ikhtikar ini sangat merugikan masyarakat. Penimbunan barang ini menyebabkan kelangkaan di pasar sehingga harga meningkat secara tidak wajar. Kondisi ini membuat masyarakat kecil semakin terbebani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, ikhtikar juga dapat merusak keseimbangan pasar, menimbulkan ketimpangan sosial, serta menghilangkan rasa keadilan dalam kegiatan ekonomi. Berbeda dengan ikhtikar, tahsil al-jibari adalah penetapan harga secara paksa oleh pemerintah terhadap barang atau jasa tertentu. Kebijakan ini biasanya dilakukan dalam kondisi pasar yang tidak berjalan secara normal. Biasanya terjadi lonjakan harta yang tajam, terjadinya praktik monopoli, atau penimbunan barang. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengendalikan harga agar tetap wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Pada pasar untuk menentukan harga secara alami. Namun, ketika terjadinya ketidakadilan atau kezaliman di dalam pasar, seperti adanya ikhtikar atau monopoli, maka tahsil al-jibari diperbolehkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum, melindungi masyarakat dari kerugian, serta menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi. Perbedaan antara ikhtikar dan tahsil al-jibari dapat kita lihat dari beberapa aspek, terutama perbedaan antara ikhtikar dan tahsil al-jibari dapat kita lihat dari beberapa aspek, terutama pada pelaku dan tujuannya. Ikhtikar dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, sehingga merugikan masyarakat. Sementara itu, tahsil al-jibari dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepentingan masyarakat dan menstabilkan harga di pasar. Selanjutnya, contoh ikhtikar dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan ketika ada pihak yang menimbun barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, ataupun minyak goreng pada saat pasokan ini terbatas, kemudian menjualnya kembali ketika harganya sudah jauh lebih tinggi. Sebaliknya,
Contoh Tahsil Al-Jabari adalah kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga eceran tertinggi pada bahan pokok guna mencegah lonjakan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ihtikar merupakan praktik yang dilarang dalam Islam karena menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi masyarakat. Sementara itu, Tahsil Al-Jabari diperbolehkan dalam kondisi tertentu sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan umum. Dengan memahami kedua konsep ini, diharapkan kegiatan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Sekian penjelasan dari saya tentang ihtikar dan tahsil al-jabari. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita tentang ekonomi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.